Ketika petang tiba, ketika lelah terasa, ketika penat menyelimuti, hanya aku yang selalu menemani. Dikutip dari tatajiwa.com, diremehkan memang merupakan pengalaman yang bikin sakit hati. Meski begitu, tidak perlu dipikirkan dan dimasukkan ke dalam hati. Anggap saja hinaan dari orang-orang yang meremehkanmu sebagai bahan bakar untuk memotivasi diri dan melakukan sesuatu yang lebih hebat lagi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kehidupan tentunya semua orang tidak mengerti bagaimana keadaan sebenarnya tentang dirimu. Pastinya akan selalu ada orang yang selalu menganggap kamu itu lebih rendah. Orang-orang dengan pandangan seperti ini biasanya akan membuatmu merasa tidak berharga di depannya. Sekalipun kamu punya kelebihan, sekalipun kamu punya kemampuan yang beda dari orang lain. Diremehkan atau direndahkan itu pengalaman yang sangat bikin sakit hati. Bahkan kita tidak bisa lupa, membekas dalam hati, akan selalu ingat pada suatu momen-momen tertentu jika mengalami hal yang sama. Meski begitu, anggap saja itu sebagai penyemangat. Itu sebagai dorongan untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih terhormat lagi. Karena segala sesuatu hinaan ataupun pandangan sebelah mata yang ditujukan ke kamu harus bisa jadikan itu sebuah motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pada saat kamu merasa diremehkan, hal yang harus dipikirkan yang pertama adalah 1. Apakah kamu sengaja diremehkan? Yang kedua, apakah orang tersebut tidak sadar telah meremehkanmu? Karena terkadang ketidaksengajaan dari tutur kata ini bisa saja menyakiti hati orang lain, bisa saja membuat orang lain langsung menjadi down atau turun emosinya. Nah,
ada trik-trik yang bisa kita sharingkan buat orang yang telah meremehkanmu, baik itu sengaja atau tidak disengaja, merasa tersiksa dengan senyum kemenanganmu, dengan senyum bahagiamu. Tunjukkan pada mereka kalau kamu baik-baik saja. Kamu masih bisa melakukan hal yang lebih baik. Kamu masih bisa menampik semua pikiran negatif dari orang yang meremehkanmu. Karena mereka sebenarnya takut tersaingi. Mereka takut kamu bisa melebihi orang yang meremehkanmu. Tidak perlu dengan kejahatan yang menghabiskan tenaga dan pikiran untuk membalas perbuatan. Tetapi cobalah untuk belajar menjadi pribadi yang cuek dan tidak peduli atas apa yang telah dicemoohkan kepadamu, karena ya itu hanya membuat mereka senang saja. Anggap saja ya angin lalu. Nanti orang yang meremehkanmu juga bakalan capek sendiri, karena kamu tidak mempan diremehkan, karena kamu pribadi yang kuat, karena kamu bukan orang yang segampang itu seperti yang mereka pikirkan. Pada saat kamu diremehkan, jadikan sebagai penyemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari mereka yang meremehkanmu. Karena hidupmu itu terlalu singkat untuk meladeni orang-orang yang meremehkanmu. Jadi tunjukkan saja kalau kamu benar-benar bisa lebih baik, atau kamu lebih punya prestasi dari orang yang meremehkanmu. Itu cukup. Karena waktu terlalu berharga, jadi manfaatkan saja untuk melakukan hal-hal yang positif, daripada pusing mikirin yang negatif-negatif, mikirin orang yang meremehkanmu, mikirin kata-kata yang diucapkan, karena itu akan membuat kamu menjadi stres. Alihkan saja. Kamu bisa berlibur, bisa sharing, bisa main dengan teman, hangout, dan aktivitas-aktivitasnya. Saat kamu diremehkan, jangan terlalu memendamnya ke dalam hati. Jangan terlalu dipikir. Ya, lagi-lagi, kalau emang itu terfikirkan, kamu bisa stres mikirin omongan-omongan orang yang gak penting. Kamu bisa menjadi seorang yang pasif untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kamu bisa lakukan. Dan ketika kamu sukses,
Berterima kasihlah kepada orang-orang yang meremehkanmu. Karena apa? Ya, merekalah pemicu ketika kamu bisa sukses, ketika kamu bisa menjadi orang yang lebih baik dari orang lain, ketika kamu punya prestasi ataupun kamu punya kelebihan tersendiri. Tidak hanya berterima kasih, tetapi kamu harus menunjukkan tindakan yang benar-benar menunjukkan kebahagiaan terhadap orang-orang yang dulu meremehkanmu. Pada saat kamu dulu diremehkan dan sekarang kamu menjadi seseorang yang bisa menunjukkan kebahagiaan dan kamu sudah berterima kasih kepada orang yang meremehkanmu karena dialah yang menjadi pemicu. Sebetulnya ada satu fase atau naluri perjalanan hidup yang secara alami tanpa disadari itu bisa saja terjadi. Pada saat diremehkan, kamu pasti nganggap gak enak. Tapi pada saat itu kamu juga pasti menyadari, ya, kehidupan ini terkadang tidak sesuai dengan yang kita mau. Kehidupan ini berjalan dengan sendirinya, seperti kita maunya A, kita maunya dihargai, tapi kita malah diremehkan. Ya, kenyataannya seperti itu. Pada saat diremehkan, pasti kamu sering sakit hati. Ya, kita kan manusia biasa. Kita punya rasa marah, kita punya rasa sakit, kita punya rasa emosi. Tapi dari hal itu kamu jadi lebih terbiasa. Hidup gak tergantung dengan orang lain kok. Hidup itu tergantung dengan dirimu sendiri. Kamu mau melangkah seperti apa, kamu mau berjalan seperti apa, yaitu hidupmu. Ketika kamu sadar, ya semoga rasa sakit hatimu hilang. Semakin sering kamu diremehkan, justru itu membuatmu belajar untuk mencintai apa yang kamu miliki sekarang. Gak kayak mereka yang suka meremehkan, tidak mencintai dirinya sendiri, tetapi selalu mencari sisi negatif dari orang lain. Saat kamu diremehkan, mereka tuh gak tahu aja kalau kamu mempunyai rasa sabar yang 2 kali lipat lebih besar dari mereka. Makanya kamu harus bisa memperjuangkan kelebihanmu, prestasimu,
untuk membuktikan bahwa kamu tidak seperti yang mereka katakan. Kamu yang sering diremehkan pun pada akhirnya jadi kuat mental. Menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi seseorang yang lebih humble, lebih bisa menerima keadaan sekitar, lebih mudah bergaul, lebih mudah untuk beradaptasi dengan keadaan apapun, dengan situasi apapun, dengan lingkungan apapun. Dan ketika kamu diremehkan, kamu akan jadi orang yang sadar. Sadar kamu punya pribadi yang kuat, tetapi kamu akan menjadi orang yang sadar bahwa masa depan itu ditentukan dari doa dan usaha, bukan dari omong kosong orang lain.